Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini Mbah Kendel akan menjelaskan tentang suruh temurose atau daun sirih yang temurose. Karena banyak dari antara teman-teman ternyata yang belum tahu suruh temurose itu yang seperti apa. Jadi ini kita akan tunjukkan teman-teman. Yang temurose yang ini Mbah nggih, niki. Ini Mbak. Pripun Mbah? Ada dua kolom. Ini suruh temurose. Okay. Ya. Ini suruh tidak temurose. Okay. Nah, sekarang kita ambil satu saja biar jelas ya Mbak ya. Okay. Nah, suruh temurose. Rose kan sini Mbak, rose. Rose itu adalah ranting. Oh iya. Gagang, ini gagang. Ini ujungnya. Sehingga ini ada urat menuju ke atas lurus ini. Nah, ini sampai bertemu sama ujung pucuk. Oke. Nah, terus kemudian, nah ini jari ini juga melengkung. Nah, pasti natap di pinggir sini. Iya. Ini juga masih natap di pinggir ini. Ini pasti natap di pinggir sini. Ini juga natap ke pinggir sini. Ini juga natap ke pinggir sini. Sehingga di pinggir-pinggir ini ada perjalanan darah atau nadi. Ini akhirnya berjalan. Okay. Untuk menuju ke puncak. Ini juga menuju ke puncak. Ini juga menuju ke puncak. Nah ini rose. Nah namanya kalau kita gambar, puncak adalah ini Allah. Okay. Rose ini adalah manusia. Karena yang punya rasa itu adalah manusia. Jadi rasa itu rasa. Nah, rasa. Kalau Allah kita sulit prediksi Allah punya rasa enggak, kita enggak bisa. Okay. Karena kita tidak mampu melajari dengan keberadaan bentuk Tuhan, wujud Tuhan. Kita enggak bisa. Jadi yang mudah kita prediksi saja adalah manusia pasti punya rasa. Okay. Rasa dibagi tiga tadi Mbak ya. Rasa rasane rasa rasane rogo, rasa rasane rasa sejati. Rasa rasane rasa manggone ana ilat. Sing rasane pedes, asin, gurih, legi gitu. Kemudian rasa rasane rogo yang bisa merasakan panas, adem, encok, rematik, ngeluh, itu kan dari rasa rasane rogo. Rasa rasane rasa sejati kan yang mapan atau yang bertempat di hati atau kulbu min baitullah yang ada di ulu hati atau di puncak hati. Ya, tiga ornamen tadi adalah merupakan perabot manusia, sehingga kita gambarkan bahwa rasa di dalam suruh itu adalah bertempat di ranting ini. Nah, ini rosnya, ros. Nah, ini ros ya. Kemudian kita balik. Nah, kita balik. Ini juga sama. Jadi ini urat-uratnya sangat jelas sekali apabila kita lihat di baliknya. Lah, seperti ini. Ini kan semakin jelas sekali. Okay. Nah, jelas kan? Okay. Nah, jadi tidak mungkin yang ini melengkung sini ini tidak hanya sampai di sini, nggak mungkin. Pasti sampai bertemu pinggiran sini. Yeah. Nah, di ini saya ganti yang satunya ya Pak ya, yang satunya ini juga yang temurose. Okay. Nah, ini saya balik, ini juga semakin jelas juga. Yeah. Nah, ini kan ini ros gagang, kemudian urat-uratnya seperti ini. Okay. Nah, menuju ke puncak. Nah, kemudian simbolnya untuk rasa ning manungsa. Rasa manungsa itu kan punya kegayuan, punya cita-cita, punya karep. Jadi yang punya karep itu adalah rasa, Mbak. Okay. Aku tak sering ngrasakne ngene, aku tak sering ngrasakne rabi, aku tak sering ngrasakne duwe pacar, aku tak ngrasakne mangan sate, aku tak ngrasakne dadi wong kondang, aku tak ngrasakne wong sugih, aku tak ngrasakne lara. Itu kan dari rasanya. Okay. Itu karena niat, karena karep. Okay, Mbak. Nah, karena karep manungsa. Lah rasa itu nanti punya kegayuan, punya cita-cita. Yang beri jawaban kan puncak. Okay. Yang beri jawaban adalah Allah ini nanti. Allah ini yang menentukan. Okay. Sehingga kita kalau punya tujuan pasti sengsara karena menuju puncak. Iya. Naik dengan ketinggi sana sulit ke puncak. Nah, semak dari rasane manusia untuk menuju ke puncak itu sangat besar sekali karena melalui
tingkat yang tinggi. Nah, kita andai kata semua berjalan sini. Ini kan sangat jauh sekali menuju ke puncak. Ternyata semakin ke puncak, ini semakin kecil-kecil. Bahkan sampai ke ujung sampai kecil sekali. Artinya bahwa Allah atau Tuhan itu sangat lembut sekali, sampai tidak dapat dilihat oleh mata, sampai tidak bisa dilihat oleh kornea. Yang hanya bisa melihat adalah hati. Yang bisa merasakan Allah ada di sekitar kita adalah hati, tapi mata gemelar tidak bisa. Sehingga sebagai gambaran bahwa semakin menuju ke rahmatullah, ke rumahnya Tuhan, semakin kita berjalan ke area atau cahaya Allah, cahaya Tuhan itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin kecil sekali, semakin lembut sekali. Maka ini gambarannya manusia, banyak rasanya manusia harus menujunya ngarasane Gusti Allah semakin lama semakin kecil, enggak semakin besar gitu. Semakin kecil. Jadi artinya gini, kalau kita sebagai manusia yang mempelajari dengan makrifat Allah, ilmu makrifat ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang mempelajari makrifat itu, semakin kita belajar makrifat, semakin kecil kegayuhan, semakin kecil keinginan. Jadi kalau kita belajar makrifat kok cita-citanya masih banyak, itu berarti belum bisa ke makrifat itu. Masih syariat. Jadi kalau orang belajar ilmunya Allah itu, semakin ke puncak ini, semakin tidak punya harapan, tidak punya sesuatu, orang milik dilem, orang milik pena, orang milik kaya, orang milik dilem uang, orang milik bisa duwe pengirami-raman, orang milik kasekten, sembarang orang milik, karena semakin kecil kebutuhannya. Kalau kita jauh dari Allah, itu kebutuhan kita semakin besar. Jadi wong cedek karo sing kuasa malah rapate butuh dunya. Sing butuh dunya atau butuh sesuatu atau butuh kejayaan itu orang yang malah jauh dengan Tuhan itu, Pak. Karena kenyataannya orang yang sakit atau orang yang meninggal itu tidak butuh apa-apa, butuhnya ingin sembuh. Jadi orang sakit tadi kalau diambil dibayang, itu kan butuhnya sembuh. Kan tidak butuh motor, tidak butuh apa-apa. Butuhnya cuma sembuh. Nah itu bisa digambarkan kalau orang hidup ini ingin menuju ke rahmatullah atau rumah Gusti Allah atau cahayanya Allah atau nur Gusti Allah, itu semakin lama semakin kecil kebutuhannya. Jadi sini merupakan anak, bojo, bondo, donyo, pangkat derajat ini nggak butuh pada saat kita menuju ke puncak. Yang dibutuhkan hanya apa? Ketentraman dan kedamaian bersama dengan Allah, gitu saja. Itu maka di dalam surah itu merupakan gambaran. Semakin lama semakin ke puncak kok semakin kecil. Ternyata orang cedek atau dekat dengan Allah, semakin kebutuhan duniawi semakin cilik. Semakin orang pati butuh. Yang butuh hanya ketentraman dan adem ayem bersama dengan Allah. Nah, ini sebagai gambaran saja. Nah, kemudian di dalam surah ini ingin bertemu dengan Gusti Allah, maka kan ada rasonya. Ada rosnya. Lah rasa itu kalau di dalam kosa bahasa bisa dikatakan rasa. Bisa dikatakan ros. Ros itu perbatasan, Mbak. Ada tebu. Ya, ini saya gambarkan tebu ya. Nah, tebu itu kan ada rosnya. Sekat-sekat. Dari ini namanya belum. Nah, ini namanya ros lagi. Dari ini namanya ros. Dari ini sama ini dikatakan saros saya. Aku njaluk saros. Ya aku njaluk telung ros. 1, 2, 3 telung ros. Ros adanya perbatasan antara ini dengan ini. Itu satu ros. Sehingga untuk menuju ke rahmatullah itu ada perbatasan. Antara yang manusia harus yang kuasa. Jadi antara tukang karo mejone nggak podo. Orang mungkin mejone podo karo tukange. Buatan mungkin toh. Nggih meja kok mejone podo karo tukange kan nggak mungkin. Lah seperti halnya demikian. Manusia dengan Allah enggak mungkin Allah podo karo manusia rupane. Karena yang diciptakan dan yang menciptakan pasti tidak sama. Jadi bacaan layu kalafu. Jadi nggak bisa bayangkan bahwa Allah seperti apa, wujudnya seperti apa, keberadaan di mana, itu nggak bisa. Karena tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diucapkan. Bentuknya suwung permasalahan. Tapi harus kita yakin bahwa Allah itu ada. Gitu loh. Kita kan harus yakin Allah pasti ada, Mbak. Nah, jadi kita membujukkan, Allah itu seperti tulisan Arab Allah itu bukan. Allah itu seperti cahaya, seperti nir, seperti nur, bukan. Allah seperti mendung, nggak bisa. Jadi Allah tidak dapat dibayangkan bentuknya, tapi bisa dirasakan, gitu loh, ya kan? Nah ini makanya surah itu merupakan pelajaran untuk mempelajari ilmu. Walaupun cuma surah saja bisa diungkap berbagai unsur-unsur untuk mencapai kecerdasan dalam pola mempelajari ilmu, gitu, Pak.
Banyak sekali suruh itu. Suruh dalam arti bisa dikatakan kesusu milik ero. Jadi manusia ning alam dunia kabeh iki pengen uruh Gusti Allah. Semua manusia pengen roh kaya apa to wujud Gusti Allah, tapi tidak ada yang mampu. Seperti Nabi Musa saja ngate di Gunung Sinai kan milik cetok Gusti Allah, tapi kan tidak terkabul, justru Gunung Sinai malah meleleh jadi mahmah. Gunung Sinai malah meleter. Jadi geni, jadi apa itu mahmah yang sangat panas sekali. Sampai wajahnya Nabi Musa itu saja rusak karena melihat matahari, ingin tahu seperti apa Allah itu di atas Gunung Sinai. Maka Gusti Allah nggak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasakan dalam hati aja, gitu loh, Mbak. Jadi maka di dalam surah itu banyak hikmah-hikmah yang terhubung. Makanya dengan peralatan suruh itu kita bisa memakai sebagai lambang, bukan suruhnya yang ampuh, tapi lambangnya yang bisa dipakai, gitu ya. Jika saya kembali lagi ke permasalahannya, ini urat-uratnya seperti ini, ya. Suruh, mlumah lan ya mlumah ini ya Pak, mlumah lan kurbe yen dinulis siji rupane. Nek didelok kan siji rupane iki, iki ra padha to Pak. Berbeda siji rupane. Nanging yen to gini iki tunggal rasane ini lek di lumahne cokot nggih suruh, lek dhuwur ning pangasuruh. Nggih. Jadi suruh mlumah kurbe kuwi ya padha suruh ngene itu juga gambar Mbak. Antara manunggaling kawulan Gusti, antara manungsa karo Gusti Allah itu beda wujude ning tunggal rasane. Nggih. Ini dari manunggaling kawulan Gusti Allah karo manusia menjadi satu karena apa? Bahwa manusia itu kan percikan dari Allah. Nggih. Jadi makanya Allah itu selalu mengabulkan pada hambanya apabila hambanya meminta dengan sangat-sangat, dengan kusuk, dengan fokus, dengan nangis-nangis. Allah akan memberi karena kita berasal dari Allah. Pasti dikasih karena kita hambanya Dia, gitu loh. Nggih. Nah, cuma kita untuk menjadi hamba, ingin mendekati atau ingin gabung nih kepada Allah itu sangat sulit sekali karena kita dihalangi oleh beberapa segmen-segmen seperti segmen nafsu. Kita kan terhambat oleh nafsu untuk dekat sama Tuhan itu kan nafsu kita ganduli. Yang pertama, yang kedua diganduli dengan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga dihadang oleh kebutuhan anak. Yang keempat dihadang oleh kebutuhan masyarakat, misalkan yasinan, tahlilan dan sebagainya. Sehingga kita mendekat kepada Allah saja seperti banyak waktu-waktu yang terbuang, waktu-waktu yang tersiksa. Kalau kita bicara panjang dan lebar, daun atau tumbuhan sama manusia itu, kalau ibadah kepada Allah itu malah kusuk tumbuhan, Mbak. Iya, Mbak. Karena kalau manusia itu, sekusuk-kusuk manusia pasti ada berhentinya. Misalkan perempuan, tiap bulannya kan pasti menstruasi. Iya. Pasti berhenti. Laki-laki juga demikian. Laki-laki pada saat dia menggauli istrinya pasti dia tidak beribadah. Iya. Laki-laki pada saat dia itu bekerja, dia panik dengan usahanya, dia juga lupa dengan ibadah. Iya. Ya, tapi kalau tumbuhan itu setiap hari tidak ada waktunya yang tidak beribadah. Jadi tumbuhan itu kalau meditasi atau nyenyuwun atau berbakti atau sembah marang Gusti itu pasti sidem kayon. Iya. Melano tanduran ki yen tobar jam 12 ki menang. Iya. Oh, rene angin sing kuat nendang karo godhongan, gitu. Itu pelambangnya. Ibaratnya kalau orang kuwi kandel panembahe, alamnya wedi karo menungso iki. Nggih. Karena diam alam saja. Lah tumbuhan saja kalau setiap jam 12 dia nyenyuwun utawa ngibadah sembah marang Gusti Allah, godhonge menang. Angin nabrak godhong rawani. Nggih. Lah setelah sidem kayon, selesailah tumbuhan itu untuk sembahyang marang Gusti. Utawa tumbuhan selesai sholat marang Gusti, nah akhirnya terus baru angin mau nerjang godhongan. Baru angin mau nerak godhongan mulai jam 4. Kita bicara yang tidak temurose. Ini pemirsa. Ini lihat dulu ini. Ya, suruh yang tidak temurose, gambarnya seperti ini. Ya, ini ujungnya akan melengkung ini. Ya ini. Jadi ini kalau sini kan jelas banget. Ujungnya ini ya pemirsa. Ini kan melengkung ini. Sehingga misalkan apabila
orang gitu, orang melaksanakan ibadah, orang melaksanakan bakti marang Gusti Allah, golek melengkung, nggak bisa. Allah memberikan sesuatu kepada manusianya gitu loh. Menjamin surganya nggak bisa karena dia melengkung. Artinya melengkungi artinya dia tidak bisa ngempet hawa nafsu. Apa yang dimaksud nggak bisa ngempet hawa nafsu? Misalkan membunuh istrinya, membunuh anaknya, mencuri harta benda orang lain, menyiksa orang lain. Terus kemudian misalkan dia sirik, terus kemudian dia menjauhi sama Tuhan, dia meninggalkan perintahnya, dia malah meninggalkan, ini malah menjalankan larangannya, gitu. Maka dia tidak akan bisa bertemu karena dia melengkung sini, gitu loh. Padahal ini cuma sedikit bagi kita gambarkan, ya toh. Suruh temurose ke atas lurus, memang sudah lurus. Ya, ini juga melengkung, dia bertemu, tapi setelah di puncak dia melengkung. Nah, berarti tidak kencang, tidak lurus, tidak jujur. Andai kata orang ini tidak jujur, misalkan awalnya baik sama orang, lama-lama justru kebaikan dia menipu temannya. Itu loh. Makanya ini tidak diridani oleh Gusti Allah. Kalau suruh yang melengkung, yang tidak temurose, maka tidak bisa dipergunakan untuk gegayuan atau untuk alat untuk upacara atau alat untuk ritual gitu ya. Ya ini jelas kan, ini yang tidak temurose. Tidak temurose ini misalnya. Ini kalau saya gambar dari sini ya, saya tarik ke sana, seret. Lah, di sini. Lah, ini ujung panahnya gini, ya panahnya ke sini, berarti ini tidak temu sama Tuhan, karena ini palanya ke sini. Misalkan Allah ada di sini, ya dia nggak bertemu, karena dia parah ini malah ini pemirsa, ya enggak? Ini kan bisa digambarkan ini, ya ini gambar ya. Ini tujuan kita menuju kepada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Nah ini langsung ke sini. Ya padahal Allah ada di sini. Nah kalau manusia tidak temurose malah menggok ke sini, makanya tidak dapat untuk peralatan, banyak gagalnya daripada tidaknya. Nah, seperti ini. Ini definisi tentang suruh. Jadi pertanyaannya dari teman yang ada di YouTube itu kan hanya tanya, Mbah tolong kasih contoh suruh yang temurose bagaimana, yang tidak temurose gimana gitulah. Nah, adapun untuk hal-hal yang misalkan untuk acara kegayuan, untuk acara tujuan gitu, ya nanti yang bikin yang temurose. Nah, jadi ini alat untuk tujuan. Untuk tujuan agar kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh Allah. Tapi tidak harus pakai suruh sebenarnya. Tujuan manusia itu tanpa suruh juga ini disingkirkan, nggak masalah. Yang penting kita fokus kepada Allah. Cuma wong-wong Jawa ki gak marem lek ora enek bentuk-bentuk Misalkan awake dhewe nggih Pak nggih, pamane enek wong njaluk tulung. Kon nambani wong loro. Lha otomatis wong sing ndayah mung malah nggawa kembang telon diweni dukune. Nek sakjane dukune ra nggawe kembang telon ki ora apa-apa. Nek sing njaluk tulung ki gak marem lek mulih ra nggawa barang, nggawa gawan. Terus kembang telon diwekne banyu dubekne sing lara. Jane ora usah kembang, banyu tok ya wis kenek. Lah banyu tok ya kita pakai doa dikirimkan ditransfer kepada yang sakit kan bisa. Tapi cuma kita sebagai orang Jawa, kita tetap menghormati bahwa adat Jawa menggunakan tradisi seperti ini, seperti suruh temurose dan sebagainya. Nah, semua temurose itu bisa digunakan banyak pemirsa, tidak hanya pengasihan. Misalkan ada uang hilang, tidak ketemu, kemudian suruh ini terus digulung ya, terus diletakkan di dalam bantal apa-apa, terus mohon supaya dikembalikan barang yang hilang. Karena apa? Di dalam agenda suruh merupakan ini ben kesusuruh. Jadi barang yang hilang biar tahu gitu. Misalkan di rumah ada pencuri mobil, kemudian ada pencuri mobil, terus kemudian agar kita cepat menemukan si maling lah, kita ritual pakai suruh gitu. Bisa seperti gantalan ini. Nah, ini diletakkan di bawah tidur kita, di bawah bantal. Barangkali besok dikasih impian atau diberi firasat sama Allah gitu. Jadi apapun kebutuhan yang bentuknya
kesusu benro bisa dipakai ini Mbak. Nggih. Barang yang hilang benro, kemudian jodoh yang lama ndak ketemu dikasih benro juga bisa untuk acara seperti itu. Dan nanti untuk lebih jelimet-jelimetnya nanti misalkan bagaimana kalau untuk mencari jodoh, terus bagaimana untuk mencari barang yang hilang, terus bagaimana untuk mendapatkan pacar pakai surah, nanti kita kan bisa bertemu lagi. Iya, kita nanti ada setiap kita bikin video ya, satu konten nanti kan bisa satu pelajaran. Nah, maka dengan adanya seperti ini bisa dikatakan sebagai hiburan untuk mengembangkan kebudayaan wong Jawa asli. Sehingga bagi teman-teman yang nggak setuju, yang nggak percaya atau sama sekali tidak memperdulikan, ya kita hormati saja. Ini permintaan dari teman. Terus kemudian ini juga merupakan kebudayaan yang baik-baik biyen. Kita kan lebih canggih. Kita meminta sesuatu kepada Allah kan juga untuk berdoa dan bisa untuk ibadah sholat dan sebagainya, termasuk zikir. Tanpa ini kan juga nggak apa-apa. Tapi kita pakai ini, yang percaya pakai ini ya monggo jenenge. Arep nyanggen Kediri teng Jakarta dalane wirang-wirang. Metu Ponorogo kena, metu Kediri Nganjuk kena. Sing penting teko nggone. Nggih. Ngoten Mbak, nggih. Keterangan seperti ini nanti kita kalau ada pertanyaan dari teman-teman, yang penting mohon sabar. Yang penting tetap saya jawab semampu saya. Kemudian apabila jawaban saya tidak memuaskan, terus hasilnya tidak memuaskan, ya jangan sampai melecehkan saya, kan hanya berusaha membantu. Adapun yang memberikan hasil, bahkan yang memberikan kesaktian atau kemanjuran kan bukan kita, kan Allah SWT gitu ya. Yang penting kita di dalam hidup kita tetap berteman, bergabung dengan baik, sama-sama mendukung, memberikan motivasi. Seperti itu Mbak. Ya seperti itu teman-teman. Jadi penjelasan Mbah Kendil pada malam hari ini tentang suruh atau daun sirih yang temu rose. Jadi memang sudah jadi karakternya Mbah Kendil, kalau menjawab sesuatu pasti tidak akan berhenti sebelum jelas jadi harus jelas sejelas-jelasnya. Harus, jadi puas gitu loh. Mungkin sekian teman-teman, semoga dapat diterima, dapat dimengerti. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terus ikuti channel kami Mbah Kendil Jopo Montro, jangan waleh-waleh mendukung. Terus subscribe, kemudian like, komen apa yang ingin kalian haturkan, monggo. Kemudian jangan lupa lagi share supaya channel ini bisa terus berkembang sehingga banyak orang yang dapat memetik manfaatnya. Ngoten Mbah. Ya Mbak. Mungkin cukup sekian teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.